Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai perencanaan rangka atap kayu. Tahukah kalian, gambar apakah itu? Ya benar, itu adalah gambar rangka atap kayu. Apa sih rangka atap kayu itu? Sebelum ke pembahasan, mari kita simak tujuan pembelajaran berikut ini. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan perencanaan atap bangunan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan contoh gambar dan video perencanaan rangka atap kayu. Pengertian kayu. Kayu merupakan hasil dari tumbuhan hidup yang tidak homogen, sehingga sifat fisiknya tidak akan sama secara radial dari bagian empulur keluar dan longitudinal, memanjang kayu dari bawah ke atas. Menurut Aprianto tahun 2021, kadar air kayu yang aman untuk penggunaan pada bangunan adalah kadar air kering udara. Untuk Indonesia, sekitar 15% sampai 20%. Kemudian, yang harus kalian tahu adalah pengertian rangka atap kayu. Rangka atap kayu adalah sebuah rangka atap yang material penyusunnya menggunakan bahan dasar berupa kayu. Kayu adalah salah satu bahan bangunan tertua dan paling dasar yang digunakan oleh manusia, dan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Konstruksi kayu memiliki beberapa karakter khusus, sehingga arsitek memerlukan pengetahuan khusus mengenai kayu, agar dapat mengembangkan rancangan yang berkualitas. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan rangka atap kayu. Kelebihan rangka atap kayu adalah, yang pertama, material ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Yang kedua, kemudahan dalam pengerjaannya. Yang ketiga, memiliki nilai estetika yang tinggi. Yang keempat, bersifat isolator. Kemudian, kekurangan dari rangka atap kayu adalah, yang pertama, material kayu mudah terbakar. Yang kedua, terdapat cacat seperti mata kayu. Yang ketiga, kayu dapat memuai dan menyusut. Yang terakhir adalah, kayu tidak memiliki keseragaman dalam bentuk, ukuran, dan motif. Nah, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan dari struktur rangka atap kayu. Kemudian, yang harus kalian ketahui saat menggunakan struktur rangka atap kayu adalah resiko kegagalan dari struktur rangka atap kayu tersebut. Yang pertama, kerusakan karena air. Struktur kayu yang secara teratur atau terus-menerus terkena air dapat diserang oleh jamur dan bakteri, yang pada akhirnya menyebabkan kayu membusuk. Air dapat masuk ke rangka atap melalui membran atap yang rusak atau melalui kondensasi interior. Yang kedua, akibat drainase atap. Perencanaan drainase yang buruk yang dapat menyebabkan saluran air tersumbat oleh puing-puing dan menyebabkan air menggenang di atap. Berat genangan air ini dapat menyebabkan tekanan pada atap dan struktur pendukungnya. Yang ketiga adalah modifikasi struktural yang tidak tepat pada rangka atap. Perbaikan atau peningkatan yang dilakukan pada sistem mekanikal, elektrikal, atau plumbing pada sebuah bangunan terkadang dilakukan dengan mengorbankan struktur atap. Struktur atap dapat dibor, dibuat takik, atau dihilangkan seluruhnya untuk mengakomodasi saluran air, pipa ledeng, atau saluran udara. Modifikasi ini melemahkan struktur atap dan dapat menyebabkan defleksi, sehingga menyebabkan kegagalan atap. Nah, kalian sudah mengetahui kan apa itu pengertian dari kayu, pengertian rangka atap kayu, kelebihan dan kekurangan rangka atap kayu, dan resiko kegagalan apabila menggunakan rangka atap kayu. Kemudian, kita masuk ke dalam studi kasus dan kebutuhan. Yang pertama, bangunan 2 lantai akan digunakan sebagai kos-kosan. Yang kedua, bangunan memiliki luas 330 meter persegi. Yang ketiga, bangunan kos memerlukan penutup atap untuk melindungi bagian dalam bangunan. Yang keempat, penutup atap bangunan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu rangka atap kayu dan dak beton. Yang kelima, pada kotak berwarna merah akan dibuat atap limas dengan rangka atap kayu. Yang keenam, pada kotak berwarna biru akan dibuat atap berupa dak beton. Yang ketujuh,
Bentang atap yang digunakan yaitu 9 meter, dengan lebar tritisan 0,8 meter. Yang kedelapan, jenis penutup atap yang digunakan yaitu genteng keramik. Masih dalam studi kasus dan kebutuhan. Yang pertama, penutup atap tidak seluruhnya menggunakan rangka atap kayu. Yang kedua, penggunaan atap dak beton dipakai mengingat bagian kiri dan belakang bangunan tidak termasuk ke dalam wilayah kos. Yang ketiga, penggunaan atap dak beton juga ditujukan untuk tempat meletakkan tandon air pada bagian belakang. Yang keempat, terdapat juga void pada bagian pojok kanan bangunan sebagai ventilasi dan pencahayaan bangunan kos. Kemudian, kita masuk ke perencanaan rangka atap kayu ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan atap kayu adalah: yang pertama, ukuran balok kayu yang dibutuhkan. Yang kedua, jarak kuda-kuda dan gording. Yang ketiga, jarak usuk dan reng. Dimensi material balok kayu. Mengacu pada SNI nomor 03 strip 3527 strip 1994, tebal dan lebar balok kuda-kuda yang digunakan adalah 8/12 cm. Bingkai usuk adalah 5/7 cm dan bingkai reng adalah 3/4 cm. Jarak kuda-kuda dan gording. Berdasarkan pada SNI nomor 03 strip 2449 strip 1991, jarak maksimal kuda-kuda yang diizinkan adalah 3 meter. Bangunan kos ini memiliki bentang 9 meter, sehingga menggunakan kuda-kuda 1 sebanyak 4 buah dengan jarak 3 meter. Kemudian, pada bagian depan dan belakang bangunan, panjang gordingnya adalah 6 meter. Panjang maksimal gording yang diizinkan adalah 3 meter. Oleh karena itu, diperlukan adanya kuda-kuda 2 yang berfungsi menopang gording. Oktarina pada tahun 2015 memaparkan bahwa jarak gording yang diizinkan adalah 1,5 meter sampai dengan 2,25 meter. Pada perencanaan studi kasus tersebut, bangunan kos memiliki bentang setengah kuda-kuda sebesar 5,3 meter. Oleh karena itu, digunakan gording sebanyak 2 buah dengan jarak 1,8 meter. Jarak usuk dan ring. Oktarina pada tahun 2015 memaparkan bahwa jarak usuk yang diizinkan adalah 40 cm sampai dengan 50 cm. Pada perencanaan studi kasus tersebut, menggunakan jarak usuk 40 cm. Oktarina pada tahun 2015 juga menuturkan bahwa jarak reng disesuaikan dengan material penutup atap yang digunakan. Material penutup atap yang digunakan adalah genteng keramik. Oleh karena itu, jarak reng yang digunakan adalah 25 cm. Spesifikasi bahan sambungan rangka atap kayu. Yang pertama, ada plat baja dengan lebar 5 cm, tebal 1 cm, dan panjang ada yang 40 cm dan ada yang 80 cm. Yang kedua, ada baut dengan ukuran diameter sebesar 20 mm, dengan panjang 10 cm, 16 cm, dan 20 cm. Kemudian ada plat bagel dengan lebar 8 cm, tebal 1 cm, dan panjang 20 cm. Yang keempat, ada paku dengan ukuran 7 cm. Nah, setelah kita mengetahui perencanaan rangka atap kayu, selanjutnya kita akan mendesain rangka atap kayu. Desain akhir dari rangka atap kayu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kuda-kuda 1. Selanjutnya, ada kuda-kuda 2. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sih desain rangka atap kayu tersebut? Mari kita simak bersama video berikut ini. Pada dasarnya, panjang kayu yang dapat kita temui di pasaran hanya berkisar sekitar 4 meter. Oleh karena itu, kita memerlukan sambungan. Di sini, kita akan menyambungkan 2 balok. Setelah 2 balok disatukan, kita akan mengikatnya dengan balok pengikat.
Kemudian, kita akan memasang baut dengan ukuran diameter 20 mm dan panjangnya adalah 16 cm. Fungsi balok pengikat adalah sebagai pengikat balok datar atau sambungan kayu agar kuat dan tidak lentur. Pada perencanaan ini, kita menggunakan semua dimensi balok adalah 8/12 ya. Seperti inilah penampakan dari balok datar yang sudah disambung. Balok datar berfungsi sebagai penahan gaya horizontal yang disebabkan oleh gaya yang bekerja pada kaki kuda-kuda. Setelah itu, kita memasang tiang kuda-kuda. Fungsi dari tiang kuda-kuda adalah sebagai penahan lenturan yang terjadi pada balok datar. Kemudian, kita kunci menggunakan plat baja yang berukuran lebar 5 cm, tebal 1 cm, dan panjang 80 cm. Kaki kuda-kuda. Kaki kuda-kuda berfungsi sebagai tumpuan balok gording dan beban di atasnya. Untuk kaki kuda-kuda ini, kita kunci menggunakan plat bagel dengan ukuran 8/12 cm dengan panjangnya 20 cm. Antara tiang kuda-kuda dan kaki kuda-kuda, kita juga harus memasang plat baja dengan ukuran lebar 5 cm, tebal 1 cm, dan panjangnya adalah 40 cm. Selanjutnya, kita memasang balok sokong. Balok sokong atau balok skor berfungsi untuk membagi beban yang diterima kaki kuda-kuda dan juga untuk menghindari lenturan kaki kuda-kuda. Balok gapit. Balok gapit berfungsi menahan kuda-kuda agar tidak melentur ke arah horizontal. Seperti inilah penampakan dari kuda-kuda satu yang sudah kita rencanakan dan sudah kita gambar. Selanjutnya, kita akan memasang kuda-kuda dan rangka atap lainnya ke atas bangunan kosan. Balok ikatan angin. Balok ikatan angin berfungsi sebagai stabilisasi terhadap batang lengkung yang tertekan. Selanjutnya, kita memasang kuda-kuda dua dengan ukuran yang sudah direncanakan. Kemudian, kita memasang jurai luar. Fungsi dari jurai adalah sebagai sambungan antara bidang atap satu dengan atap yang lain. Balok nok. Balok nok berfungsi sebagai penahan beban dari penutup atap rumah, kemudian disalurkan ke struktur kuda-kuda di bawahnya. Balok gording. Balok gording berfungsi sebagai balok nok. Namun, letak pemasangannya berada di antara balok nok dan balok tembok.
Papan Reuter berfungsi untuk menempatkan genteng dengan ukuran 2x20 cm dan panjangnya mengikuti panjang balok nok. Demikian materi perencanaan atap kayu yang dapat disampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.